Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prima Suareka Anggraini, jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester mata kuliah kajian Sains Fisika dan Al-Quran dengan dosen pengampu Bapak Dr. Nurul Subhi. Selanjutnya, tulisan ini saya beri judul sel surya perovskite sebagai energi alternatif pengganti bahan bakar minyak. Di mana tulisan ini didasarkan pada surah Nuh ayat 16 yang artinya, dan di sana dia menciptakan bulan yang bercahaya dan menjadikan matahari sebagai pelita yang cemerlang. Dari ayat tersebut dapat diketahui bahwa matahari merupakan sumber energi yang sangat besar dan dapat dijadikan energi alternatif yang digunakan untuk membangkitkan listrik melalui sel surya. Energi merupakan salah satu faktor penting dalam kehidupan manusia. Energi yang pemanfaatannya dilakukan secara besar-besaran, salah satunya adalah energi listrik. Hal ini disebabkan oleh kehidupan manusia yang melibatkan penggunaan listrik seiring perkembangan teknologi. Namun penggunaan listrik yang semakin hari semakin banyak membuat sumber daya mineral bumi seperti bahan bakar minyak sering mengalami kelangkaan. Untuk mencegah terjadinya kelangkaan bahkan kemusnahan bahan bakar minyak tersebut, perlu digunakan energi alternatif sebagai pembangkit listrik. Pasokan energi matahari dapat diperbarui, dapat diandalkan, berkelanjutan, dan dalam waktu panjang tanpa khawatir akan habis. Bahan pelapis dari sel surya perovskite umumnya adalah bahan logam mulia, seperti emas dan perak. Namun seiring perkembangan zaman, bahan logam mulia lebih sukar dicari dan harganya pun mahal. Selain itu, stabilitas pelapis menggunakan logam mulia memiliki stabilitas yang cenderung rendah, sehingga diperlukan bahan alternatif yang lebih ekonomis dan memiliki stabilitas juga efisiensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan pelapis logam. Bahan alternatif tersebut adalah karbon yang mampu melapisi sel surya perovskite sebaik bahan logam mulia. Selanjutnya adalah energi dan daya. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Energi dapat berpindah dan dapat diubah bentuknya, namun tidak dapat dimusnahkan maupun diciptakan. Sebuah benda dikatakan mempunyai energi bila benda itu menghasilkan gaya yang dapat melakukan usaha. Sel surya atau solar cell adalah suatu perangkat yang diproduksi dari bahan semikonduktor. Sel surya dapat berperan sebagai konduktor bila diberikan energi dan panas. Sel surya perovskite adalah sel surya yang pembuatannya menggunakan material hibrida organik-inorganik yang mana material aktifnya memiliki struktur kristal perovskite. Bisa diperhatikan gambar 1 adalah proses pengubahan energi matahari menjadi energi listrik. Selanjutnya di sini ada karakteristik dari pasta karbon nanotube, yaitu dengan rumus R sama dengan V per I. Nah, kemudian rumus ini juga dibuktikan dengan hasil penelitian dari Bogaciuk, yaitu grafik tegangan terhadap resistansi, di mana keduanya ini saling berbanding lurus yang sesuai dengan teori yang ada. Selanjutnya di sini ada hasil dari penelitian mengenai sel surya perovskite. Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Chen dan Yang pada tahun 2019 menyatakan bahwa sel surya perovskite berbahan karbon tanpa HTM memiliki PCES di atas 16 derajat. Yang kedua adalah sel surya perovskite dengan bahan karbon nanotube bersuhu rendah menghasilkan PCES sebesar 10,74%. Kemudian penelitian dari Wali dan kawan-kawan pada tahun 2020 menyatakan bahwa sel surya perovskite memiliki efisiensi lebih dari 25%. Yang keempat ada sel surya perovskite dengan bahan karbon bersuhu rendah menggunakan P3HT memiliki efisiensi 17,8%. Stabilitas perangkat mengalami penurunan 3%. Penelitian tersebut dilakukan oleh Chu dan kawan-kawan pada tahun 2016.
Selanjutnya ada sel surya perovskite dengan lapisan FTO, TiO2, lapisan mesopori TiO2A, arsitektur MAPBI3, karbon dibuat dengan PCS sebesar 7,41% dengan stabilitas lebih dari 500 jam. Ini diteliti oleh Kartika dan kawan-kawan pada tahun 2019. Selanjutnya penelitian Bella dan kawan-kawan pada tahun 2018 menyatakan bahwa pemberian doping CS dengan perovskite hibrida memiliki tujuan meningkatkan stabilitas, reproduktivitas, dan sifat spektral perangkat. Pada penelitian tersebut telah mencapai pengembangan perovskite semua anorganik berdasarkan cesium yang kinerjanya meningkat pesat. Sel surya perovskite dengan bahan TiO2 karbon memiliki nilai PCES sebesar 12,87%. Kerapatan arus hubung singkat hubung sel mencapai 22,49 MA cm pangkat min 2 yang setara dengan 95,7% untuk sel lab area kecil dan tegangan rangkaian terbuka subsel tersebut. Ini penelitian dari Xu dan kawan-kawan pada tahun 2020. Nah, di sini dari berdasarkan hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa sel surya menggunakan bahan karbon ini sangat efektif untuk dijadikan sebagai bahan pembangkit listrik. Selanjutnya di sini juga ada pasta karbon nanotube merupakan salah satu bahan dasar pembuatan sel surya perovskite. Pasta karbon dibuat dari bahan serbuk karbon, kemudian solvent atau pelarut, binder atau pengikat, dan bahan penunjang lainnya seperti aditif. Pasta karbon digunakan pada pembuatan sel surya karena kelembaban kimia atau kualitas zat kimia untuk tidak bereaksi secara kimiawi terhadap unsur kimia lainnya dalam satu ruang lingkup dan kompabilitasnya menggunakan teknik yang diskalakan. Kemudian gambar 3 adalah ilustrasi dari keunggulan pasta CNT pada pembuatan sel surya perovskite yang diambil dari jurnal milik Bogacuk dan kawan-kawan pada tahun 2020. Keunggulan-keunggulannya adalah yang pertama, pilihan lapisan selektif lebih banyak, penerapan untuk semua metode perovskite, kompabilitas yang dengan substrat fleksibel. Selanjutnya, proses lebih cepat, yang artinya di sini ada kesinambungan antara efisiensi, sustainability, cost, dan stability. Nah, berikut adalah sumber-sumber yang saya gunakan untuk membuat tulisan ini. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.